saja Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Dan seperti janji saya pada pukul 1 siang ini kita akan kembali ke talk show. Kali ini di kesempatan kali ini di talk show layanan publik ada tema kita pada hari ini adalah progres. Bagaimana memandang progres atau perkembangan pembangunan Pasar Banjarsari Kota Pekalongan. Nah, tentunya saya tidak sendirian, sudah ada hadir di ruang studio ada Pak Supriyono, Kepala Dinas Dindakop UKM Kota Pekalongan. Nah, selamat siang Pak Pri. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Ribut. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Seger terus nih. Oh iya. Saya tuh selalu kagum loh kalau lihat panjenengan di semua acara. Ketoke seger banget. Nah, rahasianya apa Pak? Rasanya berdamai dengan keadaan. Berdamai dengan keadaan. Wih, clear banget. Oke, kesibukan hari ini apa ini Pak? Yang untuk saat ini? Kalau ya awal-awal tahun anggaran ini tentunya kami memantangkan rencana yang sudah dibuat, kemudian koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan tentunya menyusun anggaran kas atau anggaran yang sudah terjadwal per bulan itu disepakati antar kepala bidang begitulah. Oh, oke. Berarti ini masih dalam rangka konsolidasi lah bahasanya. Konsolidasi dulu ya. Konsolidasi. Oke. Berarti ini masih panjang Pak ya prosesnya ya. Masih panjang dan jauh. Nah, ini ngomongin soal masalah perjalanan waktu yang panjang. Nah, ini kan salah satu yang menarik di Kota Pekalongan, salah satunya yang perjalanan panjang itu adalah ini Pak, Pasar Banjarsari. Betul. Ini setelah proses panjang 5 tahun ya Pak ya? Ya betul. Iya kan? Hampir 6 tahun Pak. Hampir 6 tahun ini dan baru akan dibangun saat ini. Iya. Itu sekarang progresnya sampai mana nih Pak? Baik Mas Ribut dan para pendengar Kota Batik yang tercinta. Pasar Banjarsari ini terbakar saat itu awal tahun 2018. Kemudian upaya-upaya sudah dilakukan untuk bisa membangun kembali. Alhamdulillah jalan terbuka itu tahun 2023 kemarin ya. Itu pun mepet ya. Ternyata disetujui dan langsung lelang terbuka dilakukan oleh Kementerian DPUPR dan alhamdulillah tanggal 11 Oktober sudah dilakukan groundbreaking 11 Oktober 2023 langsung oleh Kementerian Perdagangan dan pejabat dari DPUPR, dari Kementerian PU. Kementerian PU ya? Ya ini memang proyeknya Kementerian PU, termasuk bagian dari proyek strategi nasional atau PSN. Oke. Nah itu kan tahun 2023 kemarin ya. Artinya groundbreakingnya baru dimulai 2023, 11 Oktober. 11 Oktober ini. Terus kalau yang sekarang sudah sampai berapa persen Pak? Kalau dihitung pelaksanaan harinya itu sudah 135 hari ya. 135 hari. Padahal dalam kontrak itu ada diberi waktu 365 hari 1 tahun di kontrak ya. Tapi secara lesan Presiden memerintahkan untuk bisa diselesaikan 270 hari atau dari 12 bulan menjadi 10 bulan. Nah progresnya untuk konstruksinya minggu kemarin, karena minggu ini kita evaluasi per minggu. Kebetulan minggu ini akan dilaksanakan besok pagi. Untuk minggu kemarin atau Selasa kemarin itu 28,63%.
Oh. Kalau ditargetkan oleh proyek itu kita sudah lebih ya 0,035%. Ya. Cepat ya. Ya itu target percepatan Pak. Itu target nanti bulan Juli ya Mas ya. Oh, Juni malah akhir Juni. Akhir Juni. Akhir Juni ini akan terselesaikan. Jadi Mas Ribut kalau ke Jalan Sultan Agung nengok kiri atau nengok kanan lah ya, tergantung dari arah mana. Benar-benar. Kalau saya dari selatan pasti. Dari selatan, berarti berarti nengok kiri ya. Heeh. Memang kalau itu kan kebetulan ada 4 blok atau 4 gedung. 4. Oh, nantinya ada 4 Ada 4 blok atau 4 gedung. Kalau dilihat dari Jalan Sultan Agung itu baru 2 lantai. Tapi kalau dilihat dari jalan Blimbing ya, Blimbing, itu 3 lantai, sudah 3 lantai pekerjaannya. Jadi progresnya itu, dan itu kalau sudah fondasi maupun pengecoran sudah selesai nanti cepat banget Mas. Jadi ini walaupun 28%, kalau ibaratnya kalau harinya itu sebetulnya separuh nih Mas, sudah 50% sebetulnya dari hitung waktu. Nah, cuman karena proyek ini menggunakan bahasa teknisnya itu adalah kurva S ya. Jadi awalnya itu lambat, tapi setelah nanti di titik 25% ke atas terjadi percepatan. Dengan catatan hujannya kompromi dengan kita. Oke, pawang dong Pak. Iya ya itu. Pas pawang. hujan deras, akhirnya jadwal ngecor biasanya menjadi mundur. Itu aja sih. Jadi dengan kata lain hujan cukup menjadi kendala Pak. Ya, saat ini hujan itulah yang menjadi kendala. Yang lain-lain teknis non teknis lainnya itu tidak, sudah Aman clear, ya? aman semua. Nah ini intensitas hujan diperkirakan Februari cukup tinggi nih. Nah antisipasinya Pak. Karena proyek ini kan sudah ya nanti dititik beratkan kepada pekerjaan lain. Jadi ini yang terkait dengan pengecoran aja sih. Hujan itu hanya dengan pengecoran aja. Kalau yang lain-lainnya tidak. Jadi masih dikerjakan di di aspek-aspek yang lain. Masih bisa. Kalau saat ini yang dikerjakan apa Pak? Pengecoran memang. Masih pengecoran ya. Pengecoran. Cuma ini kan yang di belakang atau yang yang di belakang ya, yang dari sisi barat itu sudah pada tahap lantai 3 lantai. Kalau ini sudah mau menjelang lantai ketiga juga yang di Jalan Sultan Agung. Maka nanti yang di lantai 3 itu nanti bisa lebih cepat. Karena ada aspek-aspek lain yang sudah bisa dikerjakan ketika hujan deras gitu loh. Wes mantap, cepet banget ya. Saya soalnya lihat progresnya dari informasi yang sering saya update itu, wih ini keren nih, cepet banget nih. Wah ini kayaknya bakal seru nih. Artinya kenapa kok bisa dipercepat seperti itu? Apakah nggak khawatir kualitas bangunannya? Itu gimana nih? Kebetulan nanti bisa lah secara teknis bisa. Ini kebetulan saya didampingi oleh Mas Dede, Kepala Bidang Pasar dan PK5 yang juga termasuk tim teknis. Tim teknis pengawasan di DPUPR, di Kementerian PU yang setiap minggu itu tim dari kementerian yang diwakili oleh BBWS Jawa Tengah, bidang Sarpras ya. Itu timnya itu selalu hadir di sini ngecek sampai detail gitu ya, sehingga hal-hal yang tadi dikhawatirkan ini insya Allah sudah dihitung betul, dan bangunan ini menarik nanti karena ini bangunan pertama di Kota Pekalongan yang menggunakan konsep bangunan hijau, green building. Green building. Jadi hemat energi, dibuat sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan listrik. Akhirnya bisa hemat sampai 25% lah. Wis mantap. Sangat ditunggu Pak. Ini sangat modern ini nanti. Sangat ditunggu bener. Yakin konsepnya seperti apa, jadinya
Saya yakin masyarakat Pekalongan sedang menunggu-nunggu itu, penasaran seperti apa ya kira-kira jadinya gitu loh. Betul. Tapi ya, Anda yang mungkin punya pertanyaan ya, silakan bisa layangkan melalui WhatsApp ataupun melalui telepon 0285424474 ya. Baik, ada yang berkomentar dari live YouTube-nya RKB Ipul Pasha. Informasi ini nih yang dibutuhkan warga saat ini katanya Pak. Respon saja sih. Tapi memang benar ya Pak ya. Artinya bahwa upaya untuk mempercepat ini kan sebenarnya bagian juga segaris juga dengan permasalahan yang saat ini dihadapi oleh para pedagang. Gitu. Sementara kan di Patiunus, di Sorogunan ini kan sudah sangat tidak layak lah. Otomatis ini dipercepat untuk menampung mereka. Itu salah satu pertimbangannya itu. Ada berapa pedagang sih Pak yang terdaftar? Yang terdaftar ini dan sesuai nanti dengan struktur yang sudah dibangun 3.170. 3.110. Ya, yang nanti terdiri dari yang nanti akan menempati toko itu 128, yang menempati kios 790, dan yang los itu 2.252. Wah, banyak yang los ya? Ya, itu nanti juga kita menghindari kalau dulu itu kan namanya beceran Pak. Tiap datang ini yang kadang jumlahnya nggak terkendali. Tiba-tiba dia datang di lorong-lorong, gelar dagangan. Nah, itu yang nanti akan kita antisipasi jangan sampai itu terjadi. Karena lossnya itu kita perbanyak. Oh gitu ya. Lossnya itu kita perbanyak. Cara antisipasinya Pak? Cara mengantisipasinya, karena kan yang namanya otomatis kan ketika pasar Banjarsari ini terbangun untuk yang baru kan pasti akan menarik, menjadi magnet nih Pak. Itu gimana tuh? Tentunya antisipasinya pertama karena bangunan yang ada nanti ini aman lah, terlindungi lah ya. Jadi tidak waktu-waktu atau sewaya-waya orang itu bisa masuk. Sehingga tidak ada bahasa penyelundup lah. Kemudian dari situ akan mudah kita akan mengawasi, mengontrol, dan tentunya yang paling pokok nanti adalah petugas. Rencananya nanti kita akan menggunakan petugas pihak ketiga, security, ya, yang kita tidak menggunakan yang lama ini, kan nama ya. Karena lama ini sudah banyak yang kenal. Karakter kita itu kan begitu Pak. Kasihan nanti. Aku kenal aku disroke kene, disroke kono. Nanti betul-betul ini orang yang nanti mengatur ini adalah orang baru yang nanti tentunya kita latih supaya tadi apa yang sudah kita rencanakan ini betul-betul sesuai dengan sesuai dengan penempatannya. Ya rencananya bisa berjalan mulus lah gitu Pak ya. Insya Allah. Oke Pak, kalau ini Pak, anggaran aman Pak untuk pembangunan ini? Aman. Jadi kemarin pemenang lelang ini di angka 131 miliar 413 juta sekian ya. Itu untuk bangunan fisiknya, kemudian untuk bangunan manajemen konstruksi. Ya artinya tadi yang saya katakan itu untuk menjamin bahwa konstruksi itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan, maka kontrol setiap minggu itu bagian dari itu juga itu 2 miliaran dianggarkan juga. Gitu. Jadi komplit semuanya adalah 133 miliar. Dan itu full dari pemerintah pusat, APBN. Oh, mantap. Kok bisa sih Pak? Dapat dari APBN itu gimana cerita? Ini semua berkat sinergitas dari tokoh-tokoh Pekalongan yang punya akses di Jakarta, pusat. Semuanya lah, dari tokoh agama, politisi kita, kemudian di birokrasi kita yang punya akses di Kementerian Perdagangan, di
yang memang awalnya kita ke Kementerian Perdagangan. Ternyata sekarang ada aturan apabila dananya lebih dari 12 miliar itu harus di DPU di Kementerian PU. Akhirnya kita belok kanan ke Kementerian PU. Nah, kita banyak sekali yang terlibat. Nah, bahasanya Pak Wali itu ini berkat bantuan semua, termasuk pada saat kita berusaha itu kita mengadakan semacam doa bersama antar lintas agama dulu ya. Ingat Mas Ribut ya. Di lokasi itu Di ya. lokasi Kebetulan itu, langsung dipimpin oleh Habib Bagir dulu. Dari semua agama mendoakan. hadir di situ ya. Itu saya pikir ada campur tangan ya bahasanya itu hal-hal seperti itu yang memang harus kita yakini. Nah, tidak semuanya masuk dalam akal kita. Karena pada apa ya detik-detik terakhir itu kok kita dapat gitulah. Sempat nggak percaya gitu Pak. Iya. Tapi enggak, kita tetap yakin aja sih ya, optimis aja ya. Apapun informasi mengenai usaha itu kita jalankan. Istilahnya nak pengkorop kalau ngebu lah. Moto. Pokoknya wis gekeng gitu ya. Ya. Jadi siapapun boleh. Kalau ada informasi silakan. Kamu punya kenalan siapa? Ya sudah parani. Nanti terjadilah di situ. Mungkin orang besar loh ini ngomong ya. Oh ini ngomong loh. Jadi kan ketika yang memutuskan itu ternyata dapat informasi dari berbagai penjuru. Oh berarti ini mantap. Itu sih sebenarnya. Oke, Pak, ini kembali ke yang tadi jumlah pedagang itu apakah memang jumlah itu memang sama dengan yang dulu, Pak, yang 3.110 itu? Oh tidak. Oh tidak. Dulu itu lebih banyak, Mas. Oh. Kenapa? Ya tadi yang saya katakan lagi, dulu itu banyak beceran. Pendatang-pendatang baru, apalagi ketika ekonomi sulit itu biasanya akan muncul di pasar Banjar itu orang-orang baru gitu ya. Nah, jualannya di tempat-tempat sempit, emper-emper itulah. Itulah yang tidak terdata itu, Mas. Oh. Tidak terdata itu dalam arti tidak memiliki KIP gitu ya. Ya didata tetap dia data, tapi karena dia jualannya itu enggak jelas, setiap hari enggak kelihatan tidak gitu lah. Anggot-anggotan lah Anggot-anggotan ya. Itu sampai 4.000-an dulu. Oh. Ya. Tapi setelah kita verifikasi, setelah kita fix-kan lagi, ternyata hanya 3.170. Hanya ya. Itu manusia semua itu. Oke. Berarti ini kalau misalkan lebih nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya? Nggak mungkin. Oke. Nah itu berarti sudah ada verifikasi data terlebih dahulu, terus kemudian dari verifikasi data didapatkan angka ini. Rata-rata warga sendiri, Pak. 3.000 itu. Warga sendiri maksudnya gimana? Warga Kota Pekalongan. Oh enggak. Oh, enggak. Mungkin Mas Ribut tahu sejarah lah ya. Para pedagang-pedagang di sektor itu, pasar-pasar itu malah tetangga-tetangga kita. Iya sih ya, benar. Itu ya. Yang asli itu kebanyakan yang dulu yang di toko-toko itu, Mas. Karena sektornya benar. itu tadi tekstil gitu. Tapi yang apa sayur itu biasanya orang-orang pinggiran, Pak, tetangga-tetangga kita. Itu aja bisa mencerminkan itu. Oke, siap. Oke, ada pertanyaan melalui WA ini dari Pak Wahyu Adi di Podosugih. Pak Wahyu Adi menanyakan, berarti pasar Banjarsari adalah pasar tradisional rasa apa ini? Rasa ini sebut merek nih. Pokoknya yang Maret-Maret gitu ya. Begitukah? Atau mungkin kalau sudah jadi pasar Banjarsari jadi destinasi wisata di kota. Ini usulan. Nah, ini menarik nih. Benarkah seperti itu, Pak? Kesan yang ingin dimunculkan dengan bangunan baru ini apakah ini sebenarnya pasar tradisional yang dimodernkan atau bagaimana ini, Pak? Iya, kita memang selama ini pasar rakyat atau pasar tradisional itu mempunyai image kumuh. Kotor, tidak bisa diatur, tidak tertib. Itu sudah masuk dalam mindset masyarakat. Tinggal nak dibangun api-api, ini
toko modern apa ya? Hmm. Jadi dibedakan, kalau toko modern itu tidak hanya bangunannya, tapi Ya. sistem manajemennya. Ya. Orang memilih barang, kemudian di mesin pembayaran, nah, Ya, gitu lah. ya. Itu modernnya dari sisi sistem. Sistem ya. Kalau bangunan, ya kita boleh dong tradisional masyarakat yang jualan ikan pun, Iya. jualan itu boleh di tempat yang bersih, Iya. yang terkontrol, yang sejuk gitu ya. Bukan berarti ini pakai AC enggak. Ini bangunan ini nanti sirkulasi AC-nya udaranya ya. bagus, karena tadi saya katakan di muka ada green building tadi. Nah, dan tentunya beban yang diterima oleh para pedagang ini murah, Mbak, yang menggunakan retribusi, tidak dikenakan pajak dan sebagainya ya. Nah, inilah kalau rasa toko modern, ya rasa. Iya, Masyarakat biar lebih nyaman, jadi kalau datang nggak malas, Oke. tidak berbau misalnya. Itu kita jaga betul karena eman-eman ketika sudah dibuat seperti ini. Maka kita harus jaga. Konsekuensinya memang pemerintah harus mengeluarkan anggaran lagi nih untuk menjaga itu. Kaitan dengan destinasi wisata, insya Allah, Asik. karena tadi konsepnya kita kan green building tadi, Ya. terus fasadnya kita juga menggunakan khas lokal ya, batik gitu ya. Jadi kalau di tampak muka itu ada desain batiknya. Oke. Kemudian kalau masuk juga tidak terlalu kumuh, tidak sumuk dan sebagainya. Wisata untuk belanja maksudnya. Gitu. Oke, ini menarik penjelasan dari Pak Pri, ini seru nih. Sebenarnya kalau kita bicara tentang sistem ya atau manajemen pasar modern dan pasar tradisional yang rasa modern sangat beda, Pak ya. Beda. Kalau pasar modern itu kan aspek kepemilikan kan juga beda, Pak ya. Ya. Pasar modern kan dimonopoli oleh perusahaan. Perusahaan. Ya kan, kalau pasar tradisional rasa modern ini bangunannya ataupun mungkin sistemnya mungkin nyaris menyamai, tapi secara transaksi masyarakat pedagang itu Bisa mengelola sendiri. bisa tawar menawar gitu, lah ya. Gitu loh. Kadang bisa utang ya, gitu. Itu paling penting, Pak. Nggak mau duit kurang kan, Pak, engkau dhisik ya. Karena bodoh kan Mas Ribut bisa ngarep-ngarep cok oleh sirup di bakul. Betul. Nah, itulah ada hubungan Apa ya yang istilah- personal begitu. persenan. Persenan. Nah, itu yang tidak Iya, benar. ada di toko modern yang jaringan tadi. Benar asik deh. Jadi seperti yang tadi disampaikan bahwa ternyata konsepnya luar biasa. Ini akan jadi destinasi wisata juga ke depannya, insya Allah ya. Ya. Nah, Pak, ada nggak Pak apa ya gagasan ini nanti atap bisa ditempatkan atau nah ini teknis nih Ya, Mas Dedi nih. monggo, Mas Dedi. Mas Dedi nih. Mas Dedi ini untuk atapnya bagaimana? Apakah nanti ditempatkan sebagai parkir kayak misalkan di hipermart Matahari gitu atau bagaimana tuh? Sebentar. Oke. Untuk parkir memang hanya di lantai 1 saja, Mas. Oh, lantai 1. Karena kalau kemarin waktu perencanaan untuk di lantai 2 dan lantai 3 pada parkir itu untuk biaya strukturnya membengkak. Dan itu tidak direkomendasikan oleh para ahli di Kementerian PUPR. Jadi konstruksinya terlalu besar, biaya membengkak, sehingga ya udah di lantai 1 disediakan dengan hitungan itu cukup. Atapnya pakai apa? Atapnya pakai galvalum. Ya. Hanya di lantai 3 saja. Lantai 4 itu hanya tidak ada, hanya atap galvalum. Oh, kirain ada mbok menawa. Enggak. Kalau atap itu bisa digunakan, siapa tahu para ini pelaku UMKM kafe bisa menempatkan di situ. Enggak, karena juga kita keterbatasan lahan, Mas. Oh, gitu ya. Jadi kita dari Jalan Sultan Agung itu kena GSB lebih kurang 15 meter. Oh. Terus dari Jalan Mangga itu belakang 5 meter. Aha. Terus di jalur tengah dan yang di sebelah apa itu apotek Asli. asli ya. itu harus disediakan untuk jalur evakuasi maupun pemadam kebakaran. Oh, sampai situ. Jadi all access semua damkar bisa
all access di sana. Oh, berarti ini untuk Dan antisipasi mencapai ya. antisipasi yang kemarin. Keren. Berarti ini standarnya dinaikkan ini Pak ya, standar bangunannya semuanya ya. Sesuai dengan standar nasional Indonesia Pak, SNI. Oh, semuanya item-item itu menggunakan itu. oke. Dari perlindungan gedungnya menggunakan SNI nomor berapa, ini nomor berapa, sistemnya seperti apa. Ya, pengalaman kemarin menjadi pelajaran yang baik bagi kita. Jadi sampai mengapa menjadi 4 gedung? Ya seperti tadi, antisipasinya kalau kok dilalah ada yang kebakar satu tidak kebakar semua gitu. Dan bisa itu konsep mengapa menjadi 4 gedung tadi. 4 gedung itu untuk mengantisipasi itu Iya. ya. Berarti mereka gedung 4 gedung ini terpisah. Terhubung oleh koridor kayak jembatan lah lah gitulah, koridor ada koridornya. Gitu. Masing-masing ada koridornya. Keren. Ini penasaran banget nih Pak. Wah, ini sayangnya kita nggak bisa menampilkan ini Pak. Oh, TV Desainnya utuhnya. ya. Oke, dari Bu Elsa juga. Ini Pak Budi di Dadirejo ini juga gabung. Kenapa pasar Banjarsari hanya fokus ke pasar tradisional saja? Wah, ini pertanyaannya. Oke, monggo Pak Bri bisa ditanggapi. Ya, sekali lagi kita belajar dari pengelolaan kemarin ya. Ketika pasar tradisional digabung dengan mall, ternyata menjadi terutama bagi pengelola menjadi kebingungan. Ini wilayah parkir misalnya. Ini parkir ini punya siapa? Untuk peruntukan untuk apa misalnya? Kemudian ada disparitas harga misalnya di situ. Disparitas fasilitas. Mlebu tradisional panas, mlebu nang mall artis misalnya. Nah, jadi hal-hal seperti itu kayaknya nih 2 entitas yang kesimpulan kami, 2 entitas ini tidak bisa digabung. Ya memang kalau mau membangun pasar tradisional ya sudahlah tradisional semua. Kalau mau mall atau supermarket ya silahkan di tempat yang berbeda gitulah. Iya, jadi tidak ada tumpang tindih. Tidak tumpang tindih, ada kesulitan di situ. Manajemen kesulitan. Ya, pengelolaannya memang ribet. Iya. Apalagi kalau sudah katakanlah misalkan pihak ketiga ini minta perluasan dan lain sebagainya. Itu kan. Dan itu terjadi memang kemarin begitu. Itu terjadi Pak? Terjadi ketika dibangun bioskop juga tamu kan mendesak akhirnya parkirnya pasar dipakai gitulah. Ya seperti itu, hal seperti itulah yang jadi pertimbangannya friksi-friksi kecil gitu. Oke. Seru juga sebenarnya. Wah, ngeri juga ya. Oke, sebentar Pak. Ini saya harus menjeda sebentar ini Pak. Mungkin untuk menghubungi kawan kita yang sudah di lapangan, karena kita akan mengikuti informasi dari kawan-kawan di reporter yang sudah terjun ke KPU untuk ini nih di Lapas Rutan Kota Pekalongan untuk menginformasikan tentang menyongsong pemilu 2024 Rutan Pekalongan bentuk Satgas Netralitas ASN dan PPNPN katanya. Oke, kita akan coba hubungi. Kita terlalu banyak singkatan, Pak. Oke, kita akan hubungi kawan kita Irfa di saluran telepon 0285424474. Kita akan coba kontak dia di dan kita akan sampaikan informasinya melalui live report. Saatnya Anda ikuti laporan informasi dari reporter kami di live report. Baik, Irfa. Halo. Ya, baik. Silakan laporan Anda. Ya baik, Ribut dan juga kawan, Rumah Tahanan atau Rutan Kelas 2A Pekalongan membentuk dan mengukuhkan Satgas atau Satuan Tugas Netralitas Aparatur Sipil Negara atau ASN dan pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN pada penyelenggaraan pemilu tahun 2024 berlangsung di Aula Rutan pada Senin 29 Januari. Pengukuhan ini ditandai dengan penyematan badge Satgas Netralitas ASN oleh Kepala Rutan Sastra Irawan. Rutan Kelas 2A Pekalongan Sastra Irawan menjelaskan,
Satgas ini memiliki tugas diantaranya memastikan seluruh pegawai sudah mendapatkan sosialisasi netralitas ASN dan PPN pada pemilu tahun 2024 hingga mengidentifikasi titik-titik rawan terjadinya pelanggaran netralitas pegawai pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang tahapan pemilu dan pemilihan. Adapun Satgas yang dikukuhkan ada 13 orang di mana terbagi dalam 2 tim yang setiap tim terdiri dari ketua tim dan diikuti 4 anggota. Demikian informasinya, reporter Iva melaporkan kembali ke studio Ribut. Baik, terima kasih Irfa informasinya, dan ya informasi tadi menyampaikan bahwa dalam rangka menjaga netralitas ASN dan PPNPN Rutan Pekalongan ini membentuk atau mendirikan Satgas Netralitas ASN dan PPNPN. Itulah tadi informasinya di Live Report. Baru saja Anda ikuti Live Report bersama reporter Radio Kota Batik. Saja Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Ya, kembali lagi di talk show layanan publik ya. Untuk siang kali ini masih kita bahas mengenai perkembangan pembangunan pasar Banjarsari yang sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat Kota Pekalongan pastinya. Karena ya kita tahu bahwa catatan sejarah menyebutkan bahwa sudah 5 tahun kita kehilangan jejak pasar yang sangat terkenal pada waktu itu, sangat fenomenal. Terutama dia punya rekam jejak sejarah yang cukup panjang gitu Pak ya. Apalagi ini salah satu pasar yang dibangun pada waktu itu di era kolonial Belanda. Wah, keren. Sayang hilang Pak ya ikonnya. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu sudah terlambat ya. Sudah terlanjur. Nah, oke. Kita sekarang berpikir ke depan bagaimana kemudian mengembalikan ya marwah pasar tradisional yang namanya Banjarsari ini kembali berjaya dan akhirnya bisa menjunjung tinggi nama Kota Pekalongan sebagai, dulu itu dikenal banget loh Pasar Sentiling sebagai pusat perdagangan. Iya kan, ikonik banget. Saya kalau pasar induk. Iya. Dulu itu kalau lebaran pasti ke situ. Iya. Mau lebaran ya karena belum ada mall. Tahun 80-an itu kan masih selalu diajak ibu ke sana. Oke, ada banyak pertanyaan yang sudah dikirimkan juga oleh kawan-kawan kita di WA. Ada Pak Wahyu Adi juga. Tadi sudah ya. Bu Elsa di Wiradesa sekarang. Izin bertanya, pasar Banjarsari ini kan merupakan salah satu pasar yang legendaris. Nah, seperti yang saya sebut tadi. Dan juga punya sejarah panjang. Kemudian bagaimana agar pasar Banjarsari ini sejaya dulu dan menjadi kiblat jual beli bukan hanya di wilayah Kota Pekalongan, namun juga wilayah sekitar seperti Kabupaten Pekalongan ataupun Batang. Gimana nih Pak caranya? Oke. Sebetulnya kalau dalam sistem perdagangan seperti di pasar ini sudah terbentuk, kan tadi disampaikan oleh Mas Ribut bahwa ini pasar ini sudah kuno banget lah ya, kuno banget. Dan para pedagang yang beraktivitas di situ masing-masing itu sudah punya jaringan, Pak. Punya jaringan, apalagi dengan sistem komunikasi seperti ini. Itulah nanti yang mereka akan membawa itu, Pak. Jaringan masing-masing itu akan terbawa di pasar Banjarsari, otomatis itu. Jadi kalau saat ini itu mereka transaksinya ya seadanya kan, ada di pasar darurat, ada yang di rumah, ada yang kadang ada nyewa di tempat yang lain. Sebetulnya aktivitas terutama yang tekstil ya, tekstil dan turunannya itu mereka masih beraktivitas, cuman tempatnya aja yang berbeda lah. Nanti ketika ini sudah ada tempat yang representatif, tentunya ini akan semakin lebih lebih menguatkan, lebih memperbesar
jaringan itu, karena mereka akan saling bertemu nanti dalam satu tempat itu, sehingga ini jaringan ini ketemu jaringan ini ya. Misalnya A dulu jaringan si A, ternyata dia kok ada temu B, kebutuhannya di B, bahkan di barangnya ada yang di C ya ini, saling komplementer begitu, maka jaringan itu karena ini secara panjang ini biasanya tidak kemudian hilang begitu saja. Betul. Tempatnya hilang bisa pindah. Memorinya masih ada. Masih ada. Itu loh. Energinya masih ada. Wah, itu kekekalan energi fisika nih. Oke, Pak Pri, ini kan yang lebih menarik lagi kan gini. Di era sekarang ketika semua orang berjualan ataupun sudah mulai masuk ke e-commerce. Iya, e-commerce. Ya. Ini kita mau bangun lagi pasar Banjarsari. Apa nggak ketinggalan zaman tuh kalau pertanyaan anak sekarang tuh? Gimana tuh? Di dalam aktivitas manusia itu kan ada di dalamnya ada karakter, ada selera, ada yang dibentuk oleh budaya masing-masing kan ya. Nah, jadi tidak ketika membeli sesuatu itu tidak hanya barang yang mau kita inginkan kemudian selesai, tidak. Nah, di situ tadi yang bahwa manusia dibentuk oleh budaya tadi, maka tempat itu penting. Tempat itu penting karena disitulah kepuasan yang tidak dinilai dengan harga tadi itu akan muncul. Nah, itulah yang nanti akan kita coba. Banjarsari itu nak bosono ki ngangeni lah ya. Itu. Jadi orang menjadi betah di sana kita dengan tentunya kenyamanan ya tidak senyaman matahari atau teramas sih tidak ya, karena kita tidak menggunakan AC ya, tapi kita coba menggunakan sirkulasi yang baik itu, harganya pasti lebih murah kan gitu. Nah, itu yang pasti kita pastikan lah. Itulah pemerintah, memang itu adalah kewajiban pemerintah, bahkan obsesi kita ini agar supaya nanti Banjarsari ini bisa berdaya saing dengan toko-toko modern itu. Jadi kita jangan sampai tertekan lah ya, tertekan oleh toko-toko modern yang sekarang bertebaran lah di kota kita ini, dan kita tidak bisa menghindari itu. Yang penting itu, yang penting kita bagaimana berusaha untuk bisa bersaing itu aja lah. Oke. Jadi istilahnya juga ikut membantu masyarakat supaya berdaya. Secara betul. Ekonomi ya. Betul. Oke, ini menarik nih. Oke, Bu Dila Mas Harindo di Mendono juga kirim WA. Nah, ini pertanyaannya seru juga nih. Sesuai dengan yang tadi saya sampaikan tadi bahwa e-commerce dan lain sebagainya. Mirip-mirip nih, ada hubungannya. Apakah nanti pasar Banjarsari akan dilengkapi dengan sistem pembayaran menggunakan kris atau pembayaran menggunakan elektronik? Nah, itu. Monggo ini Pak. Tidak hanya di Banjarsari, kita sebetulnya di pasar kita sudah kita mulai juga Pak ya. Di pasar Podosuke ini kita sudah mulai. Sudah mulai menggunakan sistem itu ya. Apalagi nanti di pasar Banjarsari, ya tentunya kita akan menggunakan itu. Karena apa? Saya ingat, jadi sebelum kebakaran ya tahun 2017, 2016-17 itu, ternyata ada fenomena menarik di Banjarsari, maraknya sistem digital marketing. Itu saya ingat waktu saya di sana. Kalau setiap jam 8 itu banyak anak muda nenteng laptop, nenteng HP, dia tongkrong, kemudian dia keliling lihat kios-kios, Bu Gaji kita dol ke aku ya, Bu Gaji tak dol ke aku. Dia yang menjualkan lewat itu. Betul. Dia mengambil keuntungan sekian dan itu marak. Tapi ketika kemarakan itu tendilalah kebakar Pak. Lah tentunya hal seperti itu nanti akan muncul lagi. Dan saya pastilah itu akan terjadi. Di situ ada alamat dengan nanti para pemain-pemain anak muda ini, malah dia bisa merangkum dari toko-toko yang ada di sana ini. Tak mainkan saya Bu Haji. Itu ada ekosistem nanti yang akan terbentuk itu. Karena Pekalongan ini dikaruniai jiwa wirausaha yang luar biasa.
Dan masyarakatnya yang cerdas, Pak. Iya, menangkap peluang itu luar biasa. Iya benar, cepet banget loh. Yang lain belum e-commerce kita sudah duluan loh, larinya cepet banget. Iya, betul. Saya kalau lihat TikTok itu, wah isinya orang kalau kan. Aduh, nggak ada matinya lah Pekalongan. Istimewa bener Bang Pekalongan. Wah, diobong ora kobong, digadir ora teles. Oke, Budila di Seragi juga bergabung ikut bertanya apakah penjual di Pasar Banjarsari hanya untuk penjual lama saja. Terus kemudian apakah ada tambahan penjual baru atau jika ingin ikut berjualan di Pasar Banjarsari, terus gimana caranya? Boleh nggak ya yang dari warga kabupaten ikut berjualan di sana? Ini pertanyaan-pertanyaan menarik nih. Monggo Pak, mungkin bisa direspon Pak. Maaf, memang kita ini keterbatasan tadi yang disampaikan oleh Pak Dedi. Ini lahan kita itu sangat terbatas ya. Karena tadi kita sudah menggunakan sistem green building, semuanya harus safe. Maka memang akhirnya kita ini tempat dagang kita memang sedikit lebih sempit dibanding yang lama gitu ya. Ya, dibanding lama ya. Sehingga kita hanya bisa menampung tadi yang sudah terdaftar 3.170 itu. Tur itu pun sudah dibagi toko, kios dan los. Nah, itu tentunya mohon maaf kami akan mempertahankan itu, tidak akan menambah. Karena sekali kita membuat peluang nambah, ya tadi kan Pak, beceran itu menjadi masalah. Kita jadi tidak nyaman lagi gitu lah. Ya mohon maaf kalau soal luar daerah yang terdaftar sekarang itu banyak yang luar daerah. Ya pedagang-pedagang lama itu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Batang, Pemalang itu sudah banyak ngumpul di Banjarsari karena tadi sejarah sejak kolonial itulah yang membentuk itu. Sudah tidak terbatas ini kota, ini Kabupaten Batang, enggak. Ya, siapa yang mau dulu itu, siapa yang bertahan lah. Nah itu kita catat yang itu. Kita nggak nambah kok, kita nggak nambah pedagang baru nggak. Ini pemain-pemain lama ini, orang yang bertahan. Jadi ketika nanti sudah hidup ini pasar ini. Ya mereka yang terlalu setia barangkali. Iya. Tapi ini menarik. Pasar Banjarsari akan dibangun sementara pasar-pasar yang lain kayak Wiradesa sudah terbangun sampai hari ini belum digunakan. Nah ini gimana nih strategi apa yang akan dimainkan oleh Pasar Banjarsari pengelolanya atau dalam hal ini Dinakop UKM ini supaya ada daya saing dengan pasar-pasar tradisional yang lain ini Pak? Oke. Nah ibaratnya itu merek Mas ya. Merek itu sudah brand ya. Nah, dia memproduksi apapun strateginya sederhana aja. Diberitahukan pada masyarakat bahwa ini ada. Senteling itu sudah hidup. Silakan datang. Oh itu sudah Pak. Karena itu brandnya sudah terbentuk lama. Sudah terbentuk lama. Ya. Tinggal informasinya kutek sidik. Ya, kita tinggal nanti memperluas jaringan informasi. Otomatis itu akan ya datang sendirilah. Siap, ya. Siap bantu lah Pak soal itu. Oke, siapa lagi nih? Oh ada siapa? Oh Pak Wahyu Adi kembali gabung lagi. Menarik nih, asik juga nih penjelasan dari Pak Pri. Terima kasih katanya. Oke, terima kasih kembali Pak Wahyu Adi di Podosugih ya, Kebon Terong Podosugih. Oke, nah pertanyaan terakhir mungkin ini Pak. Sebenarnya kan dari tadi ngobrol Pak ya, bukan tanya jawab. Ngobrol aja ini, malah menarik Mas. Iya, kalau gitu tapi pokoknya insya Allah ada faedahnya lah. Karena kita berharap masyarakat ini sudah menunggu-nunggu Pasar Banjarsari kapan dibuka lagi, dan mereka pastinya ingin melihat seperti apa gambarannya dan apakah akan sejaya dahulu atau mungkin lebih gitu. Nah pasti kita harapannya kan di situ. Nah ini Pak, hal yang mungkin perlu kita sampaikan ke masyarakat adalah gimana sih Pak supaya masyarakat ini saling merasa peduli dengan apa yang sudah dimiliki oleh Kota Pekalongan, terutama aset-aset Kota Pekalongan seperti Pasar Banjarsari. Nah itu Pak, monggo mungkin ini sebagai closing statement sekalian. Memang saling berkelindan Mas ya. Jadi ketika pemerintah berusaha
menghadir di tengah-tengah kebutuhan masyarakat. Nah, tentunya kehadiran itu harus direspon dengan baik. Sebab kalau tidak, maka kehadiran itu ketika masyarakat cuek, maka apa yang dihadirkan itu menjadi terbengkelai dan tidak terurus, bahkan diabaikan. Nanti masyarakat yang rugi lagi. Jadi kita pemerintah itu memang sudah suatu kewajiban dari sisi manapun akan memenuhi kebutuhan hajat masyarakatnya. Lah, mohon ketika pemerintah sudah menyediakan itu, tidak mungkin pemerintah akan menjaga terus, tidak mungkin pemerintah akan memelihara terus, karena itulah sudah kita berikan kepada masyarakat. Masyarakat yang ngelola. Kalau ada kesulitan, kita ada tim teknis yang bisa itu yang menjaga. Ini banyak sekali, tidak hanya pasar. Betul. Nah, apalagi kota kita ini adalah kota yang saat ini mungkin karena ada perubahan iklim ini yang kena dampaknya yang luar biasa. Kita ini termasuk kota yang banyak pompanya, Mas ya. Bisa jalan. Coba Anda, saya nggak hafal hitungannya. Tergantung pompa. Nah, coba nih jalan ini Kota Pati ini. Jalan Gurinci. Itu tergantung pompa, Mas. Jangan hujan aja, pilihannya ya sudah banjir. Masih banjir. Nah, di Jalan Gurinci ini di sini ini Anda nggak bisa lewat dari ke utara. Nah, itu kalau nggak dijaga bareng sama masyarakat, karena itu di tempat publik. Nah, itu tergantung masyarakat. Mau cepat rusak atau mau awet, mau tetap berfungsi atau tidak. Terus terang masyarakat sangat berpengaruh. Betul. Itu sih sebetulnya untuk semuanya lah, apalagi nanti masyarakat ini, apalagi pasar ya. Ini yang merupakan entitas ekonomi, merupakan denyut nadi masyarakat itu nanti di situ, kebutuhan masyarakat itu disediakan di situ dengan harga lebih terjangkau. Nah, ini tentunya harus dijaga betul ini, interaksi begini. Gitu Mas Ribut. Ya, dan ya kawan, dalam sejarah pasar adalah pusat peradaban, salah satu pusat peradaban. Jadi kalau pasarnya jorok karena pedagangnya, masyarakatnya, dengan kata lain itu adalah wujud peradaban yang sedang kita bangun gitu ya. Jadi jangan sampai ya, kalau sudah dibangun ya jangan jorok dong. Kita junjung tinggi peradaban masyarakat pesisir, masyarakat Pekalongan yang dari dulu sebenarnya sudah jaya. Cuman kita lupa saja. Lupa. Baik, terima kasih Pak Pri atas waktunya. Sama-sama, Mas. Berkenan untuk hadir di sini. Ada kegiatan lagi Pak? Ya, biasa Pak. Pemerintah ya seperti itu, konsolidasi, rapat, mendengarkan, menyelesaikan masalah lah. Pokoknya selamat menjalankan aktivitas lagi Pak. Dan kawan, perjalanan Halo Kota Batik masih akan saya lanjutkan sampai pukul 3 nanti. Telah Anda ikuti talk show layanan publik dari FM 91,2 Radio Kota Batik. Sampai jumpa.